Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi program linier yang kemarin sudah kita bahas tentang cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dan juga cara mencari nilai optimum. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah cara menentukan sistem pertidaksamaan linier jika diketahui daerah penyelesaiannya. Kalau kemarin kan kalian ada sistem pertidaksamaan linier seperti ini ya. Kalian ada sistem pertidaksamaan linier seperti ini, kemudian kalian suruh mencari daerah penyelesaian, misalnya seperti pada gambar. Sekarang sebaliknya, daerah penyelesaiannya disediakan seperti ini. Nah, seperti apa sistemnya? Dibalik itu pertanyaannya. Masalahnya kadang ada tipe soal seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kan kalian harus tahu dulu ini adalah garis apa. Ya, misalnya garis 1, ini garis 2, ini garis 3, maka garis 1 persamanya seperti apa, garis 2 seperti apa, garis 3 seperti apa. Untuk menentukan persamaan garis 1, 2, dan 3, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Nah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya atau di SMP ya. Nah, ini untuk menentukan garis 1 ini. Jadi garis 1 ini kan yang diketahui apa? Titik-titik pada sumbu ya. Ini titik berapa? Ini di sumbu X berarti 2,0. Kemudian kalau yang ini di sumbu Y titik 0,5. Nah, jika diketahui dua titik pada sumbu-sumbu, maka cukup ini saya berikan secara umum ya. Misalnya secara umum dulu, ketika diketahui titik di sini misalnya 0,A dan di sini titik B,0, maka persamaan garis ini cukup kalian tulis AX, ini A yang berarti yang nempel di sumbu Y, ini X ya. Ini berarti AX ditambah BY, kebalikannya B dengan Y sama dengan A kali B. Jadi persamanya itu kalau titiknya di sumbu-sumbu. Tapi kalau titiknya bukan di sumbu-sumbu, ya lain lagi, begitu ya, bukan seperti itu. Oke, jadi ketika kita akan menentukan persamaan garis pada garis 1, berarti ini kan titik pada sumbu-sumbu kan, ini 2, ini 5, ketika kita menggunakan ini, berarti kan kita tinggal apa ini? Berarti 5X tambah 2Y, yang di sumbu Y kali X kan, yang di sumbu X kali Y, begitu ya. 5X tambah 2Y sama dengan 5 kali 2. Kalau ini kan A kali B, berarti di sini 5 kali 2 yaitu 10. Berarti persamaan garis satunya adalah 5X plus 2Y sama dengan 10. Nah, itu baru persamaannya. Sedangkan kita kan suruh mencari sistem pertidaksamaan. Berarti masing-masing garis ini kita mencari pertidaksamaannya. Kemarin sudah dijelaskan bedanya persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan kan hanya garis ini saja. Tapi kalau pertidaksamaan itu dengan arsiran. Nah, di sini karena daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ini, berarti sebelumnya proses sebelum mengarsir ini untuk di garis 1. Berarti sebenarnya ini kan arsiran mengarah ke sana ya. Nah, karena dia daerahnya di sini sih. Kalau ke sini kan berarti daerahnya harusnya sebelah sini. Sebelah ke bawah kan. Kalau ini kan daerahnya berarti ke sana. Untuk daerah 1. Nah, untuk mengetahui tanda pertidaksamaan, kalau ini kan baru persamaan kan. Kalau dengan arsiran kan berarti ini harusnya pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, yang manakah tanda keempat tanda itu yang mau kita pilih sesuai dengan gambar yang ada? Berarti ini kan harusnya ke sana arsirannya. Nah, ini kita tetap seperti halnya kemarin kalian mencari daerah penyelesaian, kita masih menggunakan uji, titik uji ya. Titik uji yang mudah kan 0,0. Asal 0,0 bukan di daerah penyelesaian ya ini ya. Maaf, 0,0 ini tidak pada garis. Maka bisa kita jadikan titik uji. Berarti seandainya kita menggunakan titik uji 0,0, maka kita kan substitusi ke sini. Persamaan tadi, persamaan 1 kan. Berarti kita
Masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 5 kali 0 tambah Y-nya diganti 0 juga kan. 2 kali 0. Ini titik-titik kok titik-titik Bu? Ya kita kan belum tahu. Ini mau diisi pertidaksamaan yang apa gitu. Jadi kita titik-titik dulu. Kemudian 5 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Berarti 0 kan ya kalau ditambah di sini 10. Nah dari ini 0, ini 10. Kemudian kita lihat. Ini arsiran untuk daerah 1 kan berarti mengarah ke daerah penyelesaian kan. Karena mengarah ke daerah penyelesaian berarti untuk di titik uji 0,0 dia mendekati apa menjauhi 0,0. Berarti kan menjauhi ya karena ke sana sih arahnya, bukan ke sini ya. Nah, berarti karena menjauhi 0,0 maka tandanya harusnya apa? Kalau menjauhi berarti hitungannya harusnya tidak sesuai. Tapi kalau mendekati itu yang sesuai kan gitu kan. Nah, agar tidak sesuai berarti bagaimana? Berarti 0 harus lebih besar sama dengan 10 kan tidak sesuai. Harusnya kan 0 lebih kecil. Gitu kan? Kenapa milih tidak sesuai, Bu? Ya tadi karena dia menjauhi 0,0. Maka kita pilihnya yang apa biar tidak sesuai yang lebih besar. Sama dengan kenapa sama dengan? Karena ini garisnya nggak putus-putus ya. Kalau dia garisnya putus-putus maka pilihnya yang nggak ada sama dengannya. Tapi tetap pilih yang lebih besar. Oke, berarti pilih tandanya ada yang lebih besar sama dengan. Maka untuk garis 1 pertidaksamaannya adalah 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10. Itu untuk garis 1. Nah, untuk lebih memahami coba kita ke garis 2. Ini ya. Ini kan baru 1 kan. Sekarang yang garis 2. Sama, ini juga memotong sumbu. Berarti kita bisa menggunakan ini. Berarti tinggal 5x sama ya ini ya yang nempel di Y kali X kan. Tambah 4y sama dengan 5 kali 4. Berapa? 20 ini ya. 5x tambah 4y sama dengan 20. Kita masih menggunakan uji titik 0,0. Nah, 0,0 kita substitusi kemana? Ke sini tadi persamaan yang sudah ketemu tadi, tapi di garis 2. Berarti kita substitusi, masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 5 kali 0 tambah 4 kali 0. Ini hasilnya 0 ya. Berarti 0, titik-titik dulu, 20. Nah, sekarang di garis 2, coba kita lihat. Garis 2. Pertidaksamaan, daerah penyelesaian kan sebelah sini kan. Nah, berarti sebenarnya di garis 2 dia mengarah kemana? Mengarah ke sini semuanya, ya kan? Mengarah kemana? Berarti mengarah ke 0,0. Karena dia mendekati atau mengarah ke 0,0, kalau menjauhi kan berarti ya nggak sesuai kita pilihnya kan. Kalau dia mendekati, berarti kita pilihnya yang apa? Ya yang sesuai. Nah, biar sesuai berarti ini harusnya apa? 0 lebih kecil sama dengan 20. Kan memang 0 lebih kecil dari 20. Gitu ya. Paham ya itu ya? Kalau mendekati 0,0 berarti kita pilihnya yang sesuai. Maka di garis 2 pertidaksamaannya itu apa? Berarti 5x plus 4y lebih kecil sama dengan 20. Itu ya. Ini yang sesuai. Kemudian untuk garis 3 ini agak berbeda. Coba untuk garis 3. Ini sebenarnya titik ini ya. Ini bawa ke sini. Ini adalah titik potong pokoknya titik yang di sini. Titik yang dilalui oleh garis 3. Coba kita lihat. Di garis 3 apa namanya? Ini kebetulan di sini diketahui juga ya, ini 3, ini 6. Seandainya ini 6 tidak diketahui. Ini seandainya ya. 6 itu tidak diketahui. Yang diketahui adalah ini 0,3 dan titik 3,3 per 2. Begitu ya. Seandainya diketahui hanya titik ini sama titik ini. Kalau 0,3 kan melalui sumbu ya, sumbu Y. Tapi 3,3 per 2 kan di titik ini. Berarti dia tidak di sumbu Y, tidak memotong sumbu Y, dan juga tidak memotong sumbu X. Nah, ini anggap ini tidak ada ya. Ini apa namanya? Terketik di sini 6. Nah, ini anggap tidak ada angka 6 ini. Jadi, yang kalian tahu atau yang diberikan soal hanya ini dan titik ini.
Nah, ketika yang diketahui bukan titik potong di kedua sumbu, hanya salah satu sumbu saja atau malah dua-duanya bukan di sumbu ya, maka untuk mencari persamaan garisnya kita menggunakan mencari persamaan garis ini. Dulu SMP juga udah pernah. Jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 ada dua titik ya. Maka persamaannya kan ini. Masih ingat kan? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, jadi untuk garis 3. Berarti tadi yang anggap kita tahu kan 0,3 dan 3,3 per 2. Yang 6 tadi abaikan ya, anggap itu tidak ada tulisan 6. Oke, jadi untuk mencari persamaan garis 3 ya kita masukkan sini. Ini kan selalu X, Y. Ini juga X, Y. Anggap ini X1, Y1. Pasangannya X1 ya kan Y1 itu ya. Kemudian ini X, X2, Y2. Pasangannya X2 ya Y2. Jangan ini X1, ini Y2 ya. Nanti salah masukkan ke sini. Selalu berpasangan X1, Y1. Ini X2, Y2. Kemudian kita masukkan ke sini. Berarti kan Y min Y1-nya berapa? Berarti ini kan Y1 kan 3 per Y2-nya berarti yang mana? Yang ini 3 per 2 per 3 per 2 min 3 sama dengan X min X1. X1-nya berarti kan 0 kan? Berarti X min 0. X2-nya yang mana? Berarti yang ini X2. Berarti 3 min X1-nya tadi 0 ya. Nah, udah begini kita tinggal lanjutkan. Dapatkan lagi berarti Y min 3. 3 per 2 kurangi 3 berapa sih? 3 per 2 kan 1,5 kan? 1,5 kurangi 3 kan berarti min 1,5 atau min 3 per 2 sama dengan X min 0 kan X 3 min 0 3 gitu ya. Udah ini bawa ke sini ya, berarti Y min 3 sama dengan min 3 per 2 kali X per 3. Ini kan coret-coretnya. Nah berarti di sini tinggal min X terus ini 2-nya ke sini ya, berarti 2 kali Y min 3, berarti 2 kali Y 2Y, 3 kali 2 atau 2 kali 3 6. Yang di sini tinggal min X. Oke, berarti ini kita pindah ruas ya. Berarti min X kita ke sini, berarti X plus 2Y yang min 6-nya pindah ruas ke sana sama dengan 6. Oke, persamaan 3-nya ini. Udah kita peroleh, persamaan 3 adalah X plus 2Y sama dengan 6. Kemudian pertidaksamanya bagaimana? Di sini, ya kan? Sesuai dengan gambar. Sama kita ke uji titik 0,0 gitu ya. Kita uji titik 0,0. Coba kita lihat. Mana gambarnya? Nah, oke. Yang 3, gambar 3 coba. Berarti arsiran kan menuju daerah penyelesaian kan? Ke sana berarti. Karena menuju daerah penyelesaian kan berarti di garis 3 ini sebenarnya arsirannya ke sana. Karena menuju daerah penyelesaian. Nah, sekarang kalau dilihat dari 0,0 dia bagaimana? 0,0 kan di sini ya. Oh, dia ternyata menjauhi 0,0. Kalau menjauhi bagaimana? Ini ya tadi seperti ini ya, menjauhi 0,0 berarti tidak, kita pilihnya yang tidak sesuai, tanda yang tidak sesuai. Berarti yang mana? Ini tadi ya. Nah, ini kan tadi berarti kan ini persamaannya berarti biar tidak sesuai bagaimana? Ya biar tidak sesuai berarti 0 lebih besar 6 karena harusnya kan 0 lebih kecil 6. Itu ya. Berarti ini tanda pertidaksamanya adalah X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Itu. Oke, berarti kita simpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dari gambar di atas tadi adalah, ya tinggal kita bawa sini semua. Kalau satu persatu kan namanya pertidaksamaan saja. Kalau sistem berarti ketiganya kita jadikan satu bawa ke sini. Yang pertama tadi kan 5X plus 2Y lebih besar sama dengan 10. Yang kedua yang ini, yang terakhir ini tadi yang sudah kita cari. Oke, demikian cara menentukan sistem pertidaksamaan linier jika diketahui daerah penyelesaiannya. Oke,
Terima kasih.